nama saya Ainur Alif dengan NIM 23EO133 Prodi Informatika semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas akhir mata kuliah Information Retrieval berupa sebuah website movie search engine yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan Node.js sebagai backend dan memanfaatkan algoritma term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF sebagai metode utama dalam proses pencarian informasi. Untuk website ini dirancang membantu pengguna mencari informasi film berdasarkan kata kunci yang dimasukkan, sehingga hasil pencarian tidak hanya berdasarkan kesesuaian judul, tetapi juga mempertimbangkan isi deskripsi film menggunakan perhitungan TF-IDF dan Gaussian similarity. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat ribuan bahkan jutaan informasi yang tersedia di internet. Salah satu contohnya adalah data film. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana sistem dapat menemukan informasi yang paling relevan ketika pengguna memasukkan sebuah kata kunci. Oleh karena itu, pada tugas ini saya membangun sebuah search engine sederhana yang menerapkan konsep information retrieval menggunakan algoritma TF-IDF. Selanjutnya, untuk teknologi yang digunakan dalam pembuatan website ini adalah HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk tampilan termuka, JavaScript sebagai bahasa pemrograman utama, Node.js dan Express sebagai backend, API TMDB sebagai sumber data film, ada library VS Extra untuk membaca dataset JSON, library stopword untuk menghapus kata-kata yang tidak penting, dan selanjutnya ada porter streamer dari library natural yang digunakan pada tahap pre-processing. Bisa dilihat di sini ada bermacam-macam folder. Untuk yang pertama ada folder public. Di sini berisi ada app.js, detail.html, detail.js, favorites.html, favorite.js, index.html, dan ada style.css. Untuk di folder data, di sini ada movies.json, preprocess movies.js, dan tf-idf index.json. Berisi proses pembuatan indeks. Adalah juga folder tf-idf yang berisi Gaussian.js, engine.js, idf.js, index.js, query.js, search.js, tf.js, dan ada vector.js. Dataset film berasal dari TMDB. Dataset awal disimpan dalam file movies.js. Ini di sini. Selanjutnya dilakukan pre-processing sehingga menghasilkan processed movies.json. Setelah itu dilakukan perhitungan tf-idf sehingga menghasilkan tf-idf index.json yang digunakan ketika proses pencarian berlangsung. Untuk penjelasan tahapan retrieval, ini tahap 1 movies dataset. Tahap 2 ada pre-processing, yaitu meliputi cache folding, tokenizing, stopword removal, dan ada stemming. Untuk tahap 3 adanya perhitungan TF. Tahap keempat perhitungan IDF. Tahap kelima ada TF-IDF vector. Tahap ke-6 ada Gaussian similarity. Tahap ke-7 ada ranking. Semua dokumen
terlebih dahulu diproses menggunakan pre-processing. Setelah processing selesai, dilakukan perhitungan TF dan trump frekuensi. Selanjutnya dihitung IDF, TF dan IDF, kemudian dikalikan sehingga menghasilkan bobot TF IDF. Bobot tersebut disimpan sebagai vektor dokumen. Ketika pengguna melakukan pencarian, query juga diproses dalam langkah yang sama. Kemudian dihitung nilai quotient similarity terhadap seluruh dokumen. Dokumen dengan nilai similarity terbesar akan ditampilkan pada urutan yang paling atas. Di sini saya menampilkan untuk proses.cs. Pada file ini melakukan processing data sebelum dilakukan indexing. Kita lihat juga untuk file tf.js. File ini digunakan untuk menghitung term frekuensi setiap kata. Terus ada juga file idf.js. File ini menghitung inverse dokumen frekuensi sehingga kata yang jarang muncul akan memiliki bobot lebih tinggi. Ada juga vector.js. File ini menghasilkan vektor TF-PDF setiap dokumen. Ada juga untuk search.js. File ini melakukan proses pencarian menggunakan quotient similarity, kemudian mengurutkan hasil berdasarkan skor tertinggi. Kita akan masuk ke tampilan halaman utama website Movie Search Engine. Pada halaman utama ini terdapat hero banner yang menampilkan film trending yang di halaman utama saya itu dengan judul Passenger. Ini ada juga untuk deskripsi dari film tersebut, juga ada detail. Di bawah hero banner ada mesin pencariannya, di sebelahnya juga ada genre filmnya juga, ada pilihan film di bawah, serta adanya previous, di mana ini ada page 1 dan next nanti akan muncul di page kedua. Dan jika kita mengklik salah satu dari film ini, akan mengubah tampilan hero banner yang ada di halaman utamanya. Dan kita coba akan melakukan demonstrasi, yaitu pencarian. Coba kita mencari Toy Story. Gini-gini saja. Ini akan muncul macam-macam Toy Story yang ada dengan nilai skor TF IDF yang sudah tertera di bawah judul. Di sini ada tampilan untuk favorit dan lihat detail. Sekarang kita akan melihat detail dari salah satu filmnya. Oke, di sini kita udah masuk. Di sini ada untuk poster filmnya, ada judulnya, ada rating, ada genrenya, ada ini untuk tahun pembuatannya, ada deskripsi dari filmnya. Di sini juga ada menampilkan trailer dari film tersebut yang mau langsung ke YouTube. Bisa dicek. Di sini juga ada cast atau pemeran dari setiap karakter yang ada di film. Di sini juga ada favorit.
kita bisa memfavoritkan salah satu dari film tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini langsung masuk ke menu favorit. Coba kita lihat, munculkan hero banner di menu favorit. Seperti itu. Terus untuk bagian website ini adalah menggunakan algoritma TF-IDF mendukung pencarian berdasarkan isi deskripsi film menggunakan pre-processing sehingga pencarian lebih akurat, menampilkan data film, memiliki fitur favorit, menggunakan API TMDB sehingga data selalu dapat diperbarui antar muka sederhana dan mudah digunakan. Kesimpulannya, berdasarkan implementasi yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa algoritma TF-IDF mampu digunakan sebagai metode information retrieval untuk melakukan pencarian film berdasarkan kata kunci. Tahapan pre-processing, pembentukan indeks TF-IDF, dan perhitungan quotient similarity membuat sistem dalam menentukan hasil yang paling relevan sehingga kualitas pencarian menjadi lebih baik dibandingkan pencarian berbasis kecocokan kata secara sederhana. Demikian presentasi atau demonstrasi mengenai website movie search engine berbasis TF-IDF yang telah saya buat. Terima kasih apabila terdapat kekurangan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.